application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas fitnahan terbaru, teranyar gitu ya, dari Hasto atas Jokowi. Ini Hasto makin lama makin memperlihatkan kualitas dirinya yang sebenarnya jeblok, yang nggak pantas jadi sekjen sebuah partai besar menurut saya. Ya, atau dia memang sengaja terus serang presiden, sehingga kalau nanti dia ditahan, nah ditahan ini bukan gara-gara memfitnah Presiden Jokowi. Saya curiga akan ada kasus besar yang membuat Hasto itu bisa dipenjara, sehingga dia nanti bisa alasan, gara-gara saya kritis sih kepada Pak Jokowi. Bukan soal lu kritis, lu ngaco gitu ya. Jadi kalau saya duga ya gitu, terus serang sehingga kalau dia dipenjara karena kasus gitu ya, bukan karena dia serang Pak Jokowi, nanti dia bisa alasan saya dizolimi gitu ya, karena saya sering menyerang Pak Jokowi. Tapi oke deh, itu kan baru prediksi saya gitu ya. Iya, aduh, fitnahan teranyarnya adalah dia bilang Jokowi itu sebelumnya mau merebut posisi ketua umum PDIP. Astaga, mau ngerebut bagaimana? Pakai todong senjata ke Ibu Mega? Lu ngomong pakai otak, coy. Bukan pakai otak ya, pakai mulut tapi pakai otak yang bener gitu. Oke deh, tapi sebelum saya masuk sana, kita seperti biasa saya bahas dulu yang ringan dan yang lucu ya di seputar persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita lihat di Detik. Ini baru kemarin ini ya, dikatakan di sini saksi 03 di MK ditanya nama tetangga yang dapat amplop. Dijawabnya apa? Ya, namanya tetangga gitu katanya. Nah, jadi begini ceritanya. Di MK itu saksi 03, maksudnya yang diajukan oleh 03 kubu Ganjar Mahfud, bilang, iya di tempat saya itu tetangga-tetangga saya dapat amplop. Jangan-jangan dia juga dapat amplop. Pokoknya intinya pastilah amplop dari 02 gitu ya. Kemudian ditanya sama majelis hakim, siapa namanya? Ya tetangga aja. Ya akhirnya walaupun disebut lah ya namanya ya, tapi so what gitu. Mau memperpanjang sidang, terus yang dapat amplop itu dipanggil. Oke lah, datang. Ya saya dapat amplop. Misalnya, dengan mengajukan bukti bekas amplopnya dah misalnya gitu ya. Apa gara-gara satu orang itu dapat amplop, kemudian hasil pemilu batal? Kemudian yang namanya Ganjar Mahfud dapat tambahan 90 juta suara sehingga dia menang? Ya enggak lah coy. Profesor Mahfud sebelumnya juga sudah bilang, yang namanya kecurangan itu silang. 01 pasti melakukan kecurangan, 02 juga pasti melakukan kecurangan, 03 juga melakukan kecurangan. Misalnya, yang namanya bagi-bagi amplop itu, aduh, kita open aja ya. Hampir semua memberikan amplop, terutama untuk pemilihan calegnya. Ya. Ya udah, tinggal you buktikan, panggil tetangga lu. Nah, terus oke dapat amplop, kamu nyoblos nggak 02? Nyoblos, mana buktinya? Mampus lu, ya. Udah, nggak gampang. Oh, capek deh. Nah, di sini lagi saksi Ganjar yang diajukan bilang ada pemutaran video senam, oke gas, nomor 2 paling pas gitu kan. Dan katanya ASN dan Kades di Labura wajib datang. Oke deh, misalnya wajib datang. Oke deh, bukan wajib datang lagi, wajib coblos. Pertanyaannya, bener coblos nggak? Kan ada di bilik suara, nggak ada yang tahu coblos atau enggak. Percuma. Mau bilang
ada pemutaran video senam. Jadi ini saksi-saksinya ece-ece semua. Oke? Nah, lanjut. Kemudian baik kubu 01 dan 03 mempermasalahkan pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sering gitu ya. Terus Bawaslu nanya, masalahnya di mana kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo bertemu? Lu denger apa yang dia ngomongin? Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo bilang ini urusan negara, urusan Kementerian Pertahanan yang menterinya dalam hal ini Pak Prabowo berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi yang sedang memberikan pengarahan kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Untuk apa dah kita nggak tahu. Ada yang dengar perbicaranya. Ya, maka dari itu masalahnya di mana coy? Masa gara-gara gitu aja minta pemilu dibatalkan dan diulang? Pakai otak coy. Ya. Nah, ini yang paling seru nih. Yusril dan Hotman anggap ahli dari Ganjar malah menguntungkan kubu Prabowo. Lah, kok bisa? Ya bisa. Karena ya tadi saksi-saksinya itu tidak kredibel gitu ya. Malah mempermalukan dirinya sendiri. Ya. Jadi bumerang. Tidak mendukung argumen dari mereka bahwa itulah yang menyebabkan terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Coba buktikan, nggak bisa, ya kan? Ada juga ahli-ahli, dua ahli psikologi yang dihadirkan di situ ya, tidak juga mendukung argumentasinya, positanya gitu ya. Nah, jadi bagaimana bilang kalau pembagian bansos bisa meningkatkan perolehan suara Pilpres ya, waduh, karena itu mendukung perolehan suara Prabowo. Itu kan cuman teori. Ini negara bukan negara teori, negara hukum yang sesuatu harus dibuktikan berdasarkan hukum yang dapat diterima, bukan berdasarkan argumentasi teori. Nah ini betul namanya ya, bahwa saksi-saksi dari 01 atau 03 justru menguntungkan ya, karena cuma asumsi-asumsi omon-omon doang ya, percuma deh ya, kasihan deh lu, astaga. Nah, mari kita lihat nih videonya. Ini video paling lucu. Jadi saksinya dihadirkan banyak gitu ya, dari 03 atau 01 lah ya, nggak tahu ya. Ketika ditanya malah mereka mempermalukan dirinya sendiri. Malah kita bisa nilai, Anda bisa nilai sebentar lagi di video ini, itu justru menguntungkan juga buat 02 seperti yang tadi Yusril dan Hotman katakan. Yuk kita tonton videonya. Ini lucu nih. Singkat-singkat kepada semua saksi. Yang pertama kepada saksi atas nama Dadan. Saudara saksi nyoblos atau milih di TPS berapa? Saya mencoblos di TPS 005. Di TPS Anda untuk pemilu presiden yang menang pasangan calon nomor berapa? 02. Terima kasih. Selanjutnya saudara Indah, saksi atas nama Indah. Saudara nyoblos di TPS nomor berapa? TPS 01 gitu. Di TPS saksi yang menang pasangan calon nomor berapa? Calon presiden nomor 02. 02 ya. Terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama Fahmi. Saudara Fahmi nyoblos di TPS nomor berapa? Di TPS 08. Di TPS saudara Fahmi, TPS 8 tersebut yang menang calon nomor berapa? 02. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama saudara Mehmet. Saudara Mehmet, saudara saksi nyoblos di TPS nomor? Di TPS nomor 4. Ya, di TPS saudara saksi atas nama Mehmet yang menang pasangan calon nomor berapa? Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama Mufti Ahmad. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor? TPS 35. Di TPS Anda yang menang pasangan calon nomor berapa? 02. Nomor 2 ya. Selanjutnya saksi atas nama Maruli. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa? 047. 47 ya, 047. Di TPS 047 di mana saudara saksi nyoblos yang menang nomor berapa? Saya nggak ngikut sampai akhir, tapi untuk Medan secara keseluruhan Bukan, 02 menang telak. Enggak, saya tanya, saudara nyoblos nggak untuk pemilu presiden? Nyoblos. Di TPS berapa? 047. Ya, nomor yang menang calon nomor berapa? Nggak ngikut saya. Pak. Oh, tidak tahu. Tidak ikut. Oh, saya pikir tidak ikut nyoblos. Tidak tahu ya. Selanjutnya saksi atas nama Nendi Nendi Sukma.
Saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa? Nomor 3. Di TPS Anda yang menang nomor berapa? 02. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Saudara Suprapto. Saudara Suprapto nyoblos di TPS nomor 09. Di TPS Bapak yang menang nomor berapa, Pak? Nomor 2. Nomor 2. Baik. Terima kasih, Majelis. Oke guys, jelaskan ya. Itu saksi Ganjar Mahfud ketika ditanya semuanya mengakui yang menang di TPS-nya itu 02. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kalau videonya itu kan saya belum cek ada latar belakang musik. Kalau tadi videonya nggak ada suara, itu artinya suaranya saya bisukan ya, karena ada pelanggaran. Mudah-mudahan tidak. Hanya satu saksi yang bilang tidak tahu. Lucu ya, dia nyoblos di TPS-nya tapi tidak tahu yang menang siapa. Atau mungkin dia nggak mau jawab karena yang lain sudah kepancing sebut yang menang 02. Lucu kan? Lucu banget ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ahli nih ya, saksi ahli 01 dan 03 di MK anggap ada politisasi bansos. Nah, apa respon Pak Jokowi? Nah, ini menarik respon dari Pak Jokowi karena dituduh ada politisasi. Nah, Pak Jokowi mah santai aja. Dia bilang, saya nggak mau komentari apapun yang berkaitan di MK. Dengan kata lain, dia tidak mau bela diri lah ya. Nah, dia bilang, kan MK akan mengundang menteri. Besok nih ya, besok akan diperiksa nih menteri Jumat nih ya, tanggal 5 April. Ya, dia mempersilahkan menteri itu hadir aja. Dia tidak melarang kok Pak Jokowi ya. Dipersilakan menteri itu menjelaskan apa tugasnya masing-masing. Lagi pula menteri itu hanya boleh ditanya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum 01, 02 atau 03 tidak boleh bertanya sama sekali. Rasa kan? Nah, jadi misalnya kubu 01 bilang, saksi ahlinya Faisal Basri, ada bantuan langsung tunai El Nino hanya untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lu tahu dari mana untuk memenangkan? Memang dibilang, nih gue kasih lu ya bantuan El Nino ya, tapi lu pilih Prabowo Gibran. Nah, itu ada buktinya nggak? Ada nggak rekamannya? Nggak dipetunjukkan. Kalaupun ada, nih pilih ya Prabowo Gibran misalnya. Ya nggak mungkin lah Presiden bagi bantuan tunai sambil bilang pilih Prabowo Gibran. Kampanye pun tidak dia gitu ya. Oke deh, ada. Buktinya mana yang dapat duit itu? Bener nyoblos Prabowo Gibran. Astaga. Faisal Basri makin pintar juga. Padahal dulu saya kagum loh sama Faisal Basri. Nggak tahu kenapa ya. Astaga. Jadi ahli dari Ganjar juga yang sudah saya bahas yaitu Romo Magnis juga mengungkit soal bansos. Padahal ketika dicecer oleh Hotman dia nggak bisa jawab. Kuasa hukumnya bilang, mohon maaf majelis, ini saksi ahli, saksi filsafat bukan ahli bansos. Lah kalau lu saksi ahli filsafat nggak ngerti bansos, jangan serang politisasi bansos dong, ya kan? Lu nggak tahu bahwa bansos itu dananya sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. Jadi nggak ada pelanggaran, disetujui. Kalau tidak disetujui oleh DPR, Pak Jokowi instruksikan Menkyu Sri Mulyani untuk keluarkan uangnya, itu baru pelanggaran politik namanya ya. Astaga, payah ya ternyata ya kualitas saksi ahli dari 01 maupun 03. Nah, kemudian todung ya. Aduh. Ini kemarin malam nih. Waduh. Iya. Kemarin malam jam 12. Makanya saya telat ini. Ini beritanya kemarin tengah malam. Jadi saya tunggu nih beritanya. Jadi todung bilang kalau Jokowi memang bisa didatangkan ke MK akan sangat ideal. Astaga. Apa urusannya? Lu sendiri harus buktikan ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.
Lu sudah minta menghadirkan menteri, sekarang udah dikasih hati mau amplak. Ya, tapi dia bilang juga, ya kayaknya susah ya, nggak bakal diizinkan. Tapi kalau diizinkan oleh MK panggil presiden, ideal. Percuma, lu dihadirkan menteri aja lu nggak boleh nanya. Apalagi dihadirkan presiden. Buat apa? Astaga. Oke, nah ini kita mulai nih masuk nih ya. Hasto ungkap Jokowi sempat utus menteri agar Megawati serahkan kursi ketum PDIP. Ini ngomongan anak kecil yang mungkin, mohon maaf ya, yang sekolah aja kagak, baru ngomong gini. Padahal dia doktor katanya. Kenapa saya ngomong gini? Begini ya, kita pakai akal sehat ya. Pak Jokowi meskipun presiden, dia bilang dia utus menteri supaya Megawati serahkan kursi. Memang Ibu Megawati ece-ece yang cuma didatangi menteri, ya, diancam, terus dia kasih kursinya. Ini aja udah gak masuk akal. Hasto. Ya, nggak mungkin bisa geger ini negara kalau Ibu Megawati diancam untuk ngasih kursi ketumnya. Dari mana lu tok ngomong? Di sini aja anak kecil ketawa tok, ya. Apalagi gua tok. Waduh, lu gimana tok? Lu kalau bikin argumen atau mau bikin hoax itu ya, mau bikin berita bohong, yang cerdas dikit gitu. Jangan gini lah. Oleh karena itu Jokowi balas Hasto soal rumor rebut kursi ketum PDIP. Kata Pak Jokowi, jangan gitulah, jangan seperti itu gitu maksudnya. Iyalah, kok lu, aduh, benar-benar memalukan ya. Maka Jokowi bilang, jangan seperti itu ya. Jangan kayak anak kecil lah maksudnya ya. Jadi, Jokowi justru bertanya balik. Bukannya selama ini dia diisukan mau mengambil alih Partai Golkar. Kok tiba-tiba sekarang bilang mau mengambil alih posisi ketum PDIP? Lagi pula Hasto bilang proses mau ngambil kursinya Ibu Megawati jauh sebelum Pilpres. Nah ini lebih ngaco kan? Lebih ngaco. Ya, jadi Jokowi terus terang merasa heran dengan rumor-rumor merebut kursi ketua umum partai. Golkar lah, PDIP lah, wah astaga. Ya. Aduh, jangan bikin-bikin berita rebut-rebut gitu deh, gitu kata Pak Jokowi gitu ya. Jadi ceritanya Hasto itu pada Selasa lalu di acara diskusi di Cikini ya. Awalnya Hasto bicara Jokowi telah melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Gitu loh toh ya. Jadi abuse of power sama. TNI Polri juga banyak saksi yang menyatakan. Jadi katanya TNI Polri juga ada saksi-saksi yang menyatakan melakukan abuse of power. Lu majukan dong saksinya. Jangan bilang, saksinya nggak berani maju. Ya itu kan teori lu, ya kan? Aduh, ini orang bener-bener belum pernah dicokok gitu ya. Kemudian kendaraan politik dulu adalah Golkar. Kemudian sekarang gagasan suatu koalisi besar permanen. Pengambil alihan Golkar dan PDIP. Toh, bagaimana mungkin dua-dua partai itu ketua umumnya Jokowi? Diambil alih Jokowi, dua-dua partai itu. Lu ngomong pakai otak, pakai mulut tapi melalui pemikiran otak yang benar gitu maksudnya. Aduh, katanya di kabinet Jokowi ada menteri yang powerful dan menteri super powerful yang mendapat tugas menjembatani pengambil alihan kursi ketum PDIP. Ialah menteri yang powerful. Bagaimana menterinya ngancam-ngancam, bentak-bentak Ibu Mega, kasih kursi lu sama Pak Jokowi. Enggak lah coy. Gimana lu ngomong ya? Gak bikin lama, makin bikin malu aja lu coy. Nah, jadi ketika Gibran ditanya ya soal rumor Pak Jokowi mau rebut kursi ketua umum PDIP, Gibran cuman santai aja bilang, oh Pak Hasto lagi ya, yang tukang bikin hoax itu ya, kira-kira begitulah ya. Pak Hasto lagi ya, dia cuman senyum aja gitu ya, dia nggak mau nanggapi. Oleh karena itu, Projo kritik Hasto yang embuskan rumor Jokowi rebut kursi ketum PDIP, untuk kerja aja lah mas ya, jangan terus-terusan bikin apa itu ya, hoax ya, sesuatu yang bikin situasi jadi tidak kondusif ya. Jadi sangat disayangkan partai sebesar PDIP ini kalau harus hancur gara-gara seorang Hasto. Saya buka kartu nih ya. Saya ketika zaman reformasi
saya pendukung fanatik PDIP. Mobil merah saya, Lancer waktu itu, saya dandani untuk kampanye Megawati. Ya, mobil saya cukup tanda kutip mewah lah ya. Ya, saya nggak usah sebut merek gitu ya. Turun ke jalanan, setiap kampanye PDIP saya keliling kota Jakarta. Kaca belakang mobil saya tempelkan stiker yang berbau PDIP besar-besaran. Ya. Bahkan saya pernah dibuatkan kartu di salah satu organisasi underbow-nya PDIP. Kartu itu masih ada, nggak usah saya perlihatkan lah, ya. Tapi makin ke sini, PDIP saya lihat makin ke sana. Apalagi sekarang makin dirusak oleh Hasto. Makanya saya sarankan kepada Ibu Mega, Bu, cepatlah pecat itu yang namanya Hasto, ya. Itu makin terjerembab tuh PDIP. Kalau Hasto masing setiap hari ciptakan hoax-hoax baru. Oke? Jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.